있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. 1, 2, 3. Apa itu analisis dampak pariwisata? Dampak pariwisata adalah pengaruh kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh para pelakunya. Siapa aja sih para pelakunya? Yang pertama tentu aja ada wisatawan, yang kedua bisnis, yang ketiga pemerintah, kemudian yang keempat atau yang terakhir ada masyarakat, yang mana mereka dapat memberikan akibat terhadap kelangsungan dari ekonomi, sosial, dan lingkungan alam dari destinasi wisata tersebut. Untuk analisis dampak pariwisata kali ini, saya memilih Taman Nasional Ujung Kulon. Kenapa Taman Nasional Ujung Kulon? Karena selain sebagai rumah suaka badak, Taman Nasional Ujung Kulon merupakan taman nasional yang pertama diresmikan di Indonesia. Taman Nasional Ujung Kulon juga telah diresmikan sebagai salah satu situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991. Karena wilayah mencakupi hutan lindung yang sangat luas yang merupakan habitat dari badak, Taman Nasional Ujung Kulon terdiri dari beberapa pulau atau berupa satu kepulauan. Taman Nasional Ujung Kulon yang berupa kepulauan tentu memiliki banyak potensi di setiap pulaunya. Daerah Ujung Kulon merupakan suatu cagar alam yang pengelolaannya berada di bawah Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan, dan Lingkungan Hidup yang berlokasi di Labuan. Keberadaan cagar alam dengan kekayaan dalam dunia fauna dan floranya ditambah dengan keindahan laut dengan ikan hias dan terumbu karangnya membuat kawasan ini dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Potensi wisata daerah Ujung Kulon tidak hanya dalam hutan dan laut beserta penghuninya, tetapi juga dalam peninggalan sejarahnya. Dalam hal ini, keberadaan reruntuhan mercusuar dan bangunan-bangunan lainnya merupakan suatu saksi bahwa di daerah Semenanjung Ujung Kulon pernah berlangsung kegiatan manusia. Dan berikut ini analisis dampak pariwisata di Taman Nasional Ujung Kulon. Berdasarkan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon memiliki beberapa dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu memiliki ekosistem asli. Ekosistem asli atau ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu darat dan perairan. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Yang kedua, memiliki luas kawasan yang cukup untuk menunjang proses ekologi. Untuk dampak positif yang ketiga, yaitu memiliki flora dan fauna yang khas dan unik. Untuk fauna ada badak Jawa, banteng, rusa timur, terus ada kijang, macan tutul, kemudian ada macan dahan dan kucing bakau. Sedangkan untuk fauna yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon seperti ada beberapa jenis pandan, katang-katang, cente, dan waru laut. Dampak positif yang keempat yaitu memiliki fungsi penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, penelitian, pendidikan, serta pariwisata alam. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kawasan dibagi berdasarkan zonasi yang dikelola sesuai fungsinya. Ada zona inti yang berupa daratan dan lautan, kemudian ada zona rimba, zona pemanfaatan yang dibagi juga antara daratan dan lautan. Yang keempat yaitu zona perlindungan bahari. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu analisis dampak pariwisata, apa itu Taman Nasional Ujung Kulon, dan analisis dampak positif yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.